Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Kita awali perjumpaan kita dengan bacaan Ummul Quran, semoga barokah. Ila hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal baiti wa dzurriyyati wa musannifil kitab wa asanidiyal ahadits al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali kajian sore ini hadis nomor 366. Inna sa'temeniku mimma saking barang adroka kang nemoni sapa annasu para manungsa mingkala min nubuwati saking kalam kenabian al-ula kang pertama masing sing biyen-biyen ya. Jadi termasuk ajaran nabi-nabi dulu ya. Apa yang disabdakan oleh nabi-nabi dulu ya, kalamin nubuwah ya, kalam kenabian maksudnya nabi-nabi mengajarkan ini ya. Apa itu prinsip yang dibawa oleh nabi-nabi dulu, yang disampaikan nabi-nabi dulu? Idza lam tastakhi nalika ora isin sira pas nak mongko ngerjakna sira ma ing barang sita kang karep sira. Rawahu nyeritani hadis Sahih Al-Bukhari, Imam Bukhari. Jadi kalau Anda enggak malu, berbuatlah semaumu. Ini bukan perintah tapi namanya indar, memperingatkannya atau tahdid. Meten-meten dalam usul fikih disebut tahdid. Jadi perintah amar yang bermakna tahdid ya. Perintah, bentuk perintah yang bermakna tahdid, menakut-nakuti ya. Jadi kalau enggak malu, silakan berbuat semaunya, semau Anda. Ini bukan perintah berbuat semaunya, tapi ojo macem-macem ya. Ya, berbuatlah yang kira-kira tidak melanggar syariat ya. Sebab orang beragama itu tandanya adalah punya rasa malu ya. Malu kepada Allah khususnya ya. Nah sekarang ini banyak orang yang sudah kehilangan rasa malunya, sehingga berbuat apapun tidak malu, malah bangga ya. Berbuat kesalahan malah bangga. Nah ini akhir zamannya. Kalau dulu malu, nyopet itu malu mestinya, tapi sekarang malah bangga. Gede-gedean korupsi ya. Inna hadhihi nar sa'temen iki geni api iku innama ya sa'temen utawi geni iku aduun musulakum kedue sira kabeh. Wa idza nimtum mongko nalika turu sira kabeh fa'at fi wa mongko matenono sira kabeh ing api angkum saking sira kabeh. Rawan yang hadis Sahih Al-Bukhari wa Muslimun an Abi Musa saking Abi Musa. Jadi api itu membahayakan, musuh kalian maksudnya membahayakan. Kalau tidur suruh memadamkan biar nanti tidak ada kebakaran ya. Sebab orang tidur itu enggak sadar, kalau ada apa-apa enggak tahu, maka sebaiknya dipadamkan api ketika tidurnya. Kok keliwet ya? Nyumet kompor goreng ya, atau merebus air ya. Kalau gak dimatikan bisa kebakaran nanti. Airnya asat ya, habis airnya nanti bisa kebakaran ya. Karena itu kalau tidur ya matikan ya. Yang dikiaskan tidur adalah pekerjaan yang sibuk dan lain-lain. Matikan aja. Kalau yang punya pekerjaan yang perlu konsentrasi, jangan-jangan nanti lupa kalau dia menyalakan api. Jadi saya kira semua yang membahayakan
itu sebaiknya dihentikan kalau memang Anda tidak bisa mengawasi. Apa itu api, apa itu listrik, apa itu ngecas HP ya. Itu dimatikan aja kalau memang Anda nggak bisa ngawasi ya. Kadang-kadang juga meledak HP kalau di cas ya. Beberapa kejadian kan seperti itu, ternyata meledak. Jadi hadis ini mengajarkan kepada kita untuk melakukan tindakan preventif. Jadi jaga-jaga sebelum ada kejadian yang membahayakan, lakukan tindakan preventif, jaga-jaga ya, sedia payung sebelum hujan. Jadi preventif itu yang penting ya. Jangan sampai sudah bahaya datang baru bereaksi. Nah, ini seperti ini Rasulullah mengajarkan tindakan preventif ya. Jadi istilahnya kalau dalam kaidah fikih itu darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masolih ya. Menolak yang mafsadat, yang merusak itu diutamakan ya, didulukan daripada menarik maslahat atau kebaikan ya. Liwat penting, tapi nek kebakaran bahaya, maka matikan api sebelum Anda tidur ya, kompor dimatiin, kalau ngecas HP ya dicopot ya. Ya apa saja membahayakan. Kalau di dalam mazhab Maliki ada istilah satu dzari'ah, menutup pintu menuju haram. Kalau ini menutup bahaya preventif ya, bahasanya darul mafasid ya, utamakan selamat. Nah, itu yang diabadikan dalam tracknya Gudang Garam itu, rokok Gudang Garam. Utamakan selamat itu diambil dari kaidah fikih jalbul darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masolih ya. Menolak mafsadat itu didulukan daripada menarik maslahat. Nyalip itu adalah maslahat, tapi menghindari tabrakan itu adalah menghindari mafsadat, harus didulukan. Ojo nyalip maksudnya, utamakan selamat. Itu nambure kalau saya nyalip. Makanya tulisannya kan di belakang truk gitu ya. Itu adalah hasil fatwa dari Makrus Ali, pengasuh Lirboyo yang penasihatnya Gudang Garam ya. Nah, jadi dari orang alim itu cuma ditulis dengan bahasa Indonesia, utamakan selamat. 368 Innallaha ta'ala sa'temani Allah ta'ala wa rasulahu lan utusan Allah iku harrama ngaromaken sapa Allah bai'al khamri ing menjual khamr. Khamr itu arak, minuman yang memabukkan. Semua yang memabukkan itu namanya khamr. Allah dan Rasul mengharamkan jual beli khamr. Ya, kenapa? Najis ya. Satu najis, nomor dua membahayakan. Jadi apapun yang membahayakan kita tidak boleh menjual ya, kecuali ada garansi. Jual senjata ada garansinya, ada suratnya, ada kriteria siapa yang boleh membeli senjata itu. Tidak semua orang ya. Nah ini berarti ada rambu-rambunya ya. Misalkan jual beli potasium ya, kalau sembarang bisa untuk bom nanti, maka potasium hanya dijual belikan dalam jumlah tertentu dan orangnya juga bisa dimintai pertanggungjawaban, seperti untuk SMK, farmasi dan lain-lain itu boleh beli potasium, tapi kan ada aturannya, paling tidak ada suratnya dari polisi, dikawal polisi, nanti pengamanannya juga. Kalau nggak salah itu 3 ring gudangnya, jadi 3 pintu ya. Itu kalau narkotik atau bahan-bahan peledak itu. Jadi jual belinya haram, jual beli khamr, dan tidak sah. Karena salah satu rukun jual beli itu kan mabi itu harus suci.
Wal mayitati lan bangkai sama, diharamkan menjual bangkai, dan jual belinya tidak sah. Kenapa? Rukun jual beli mabiknya barang yang dijual harus suci lah. Bangkai ini najis, kecuali bangkai ikan laut, bangkai belalang nggak apa-apa ya. Apa ada orang jual bangkai? Ada itu. Burung di air keras itu, jadi misalkan burung cendrawasih di air keras, ini najis, dijual ya mestinya nggak sah menurut mazhab Syafi'i ini. Kalau mazhab Maliki namanya bai'ul mu'athah, jual beli dengan cara saling memberi. Ia memberi burung, kemudian si pembeli itu memberi uang, jadi isinya saling memberi. Bai'ul mu'athah, jual beli dengan cara saling memberi ya, sama dengan jual beli pupuk kandang itu ya, setelah wedhus, setelah PT itu untuk pupuk itu. Kalau mazhab Maliki isinya bai'ul mu'athah ya. Ya, yang membeli itu ngasih uang untuk ongkos pengumpulan, penyimpanan ya, sedangkan penjualnya memberi kotoran. Gelem tak wae telek. Ya, ternyata seperti itu menyiasati kalau mazhab Maliki. Kalau mazhab Syafi'i jelas nggak sah, karena jual beli bendanya najis ya nggak sah. Jadi pindah mazhab Maliki. Ternyata sekarang banyak orang jual beli barang najis, salah satunya pupuk kandang. Teletong, pupuk kandang untuk pupuk ya. Wal khinziri lan babi, juga Allah dan Rasul melarang atau mengharamkan menjual belikan babi, wal asnami lan berhala, karena untuk pemujaan ya. Kalau celeng atau babi karena najis nggak sah, dilarang. Kalau berhala ini najis secara akidah ya. Ya. Jadi nanti bisa untuk dipuja ya. Jadi nggak boleh. Kenapa? Ya membantu untuk murtad, membantu untuk syirik. Rawanya yang hadis sebal Bukhari ya Muslimun an Jabir. Jadi membantu kejelekan nggak boleh. Seperti kita menjual ayam jago yang memang ayam aduan, dijual kepada tukang adu jago. Kalau kita tahu ya, ini biasanya kalau dijual pada tukang adu jago pasti untuk diadu sabung ayam, ya kita nggak boleh menjual jago aduan atau jago yang untuk diadu itu kepada tukang adu jago ya. Rawahul Bukhari Muslimun an Jabirin. Inna sa'tamaniku min akhlaqil mu'mini, setengah saking akhlaki wong mukmin apa kuat fi dinin dalam agama, wa khasman lan tangguh ya, mantap fi linin ya. Apa itu filinin ya? Lemes. Pak imanan dan iman. Ya filinin ya. Jadi termasuk akhlak orang mukmin adalah agamanya kuat. Itu berarti berakhlak baik. Karena kalau agamis, insya Allah akhlaknya, perilakunya akan menjadi baik. Dan lunak. Jadi orang mukmin tidak radikal, tidak kaku ya, tapi lunak. Wa imanan lan iman fi yakinin ing dalam keyakinan. Jadi harus beriman. Wong mukmin kok tidak beriman, ya namanya tidak berakhlak. Jadi harus percaya. Harus percaya kepada Allah, percaya rukun iman, percaya Rasul, percaya kitab suci. Yakin dengan iman itu beda. Di mana letak perbedaan? Ya iman itu jelas percaya yang mantep betul. Jadi jazbun, mantep ya. Antara pikiran dan hati mantep. Itu namanya beriman.
lisan juga percaya, hati percaya, pikiran percaya, itu beriman. Kalau yakin itu kan belum tentu percaya 100% kan. Ya. Anda yakin kalau kerja dapat duit, yakin ya. Tapi kan beda dengan orang yang beriman. Kalau orang beriman itu ya percaya kepada Allah. Kalau Allah memberi pasti akan memberi. Tapi kalau orang yakin, belum tentu yakin kepada Allah. Ya, apa benar orang nggak kerja bisa dapat rezeki? Kalau nggak beriman ya nggak percaya. Kalau orang beriman percaya, tengok-tengok itu iso oleh rezeki. Dari mana? Dikirimi berkat tonggo. Iso mangan. Ya. Ini menurut akal udah gak mungkin janda tua hidup sendirian sebatang kara di rumah. Kok cik urip cik iso mangan. Dikirimi tonggo-tonggo. Saking welasi Gusti Allah. Nah, itu namanya beriman. Orang yakin itu perlu pembuktian. Surga neraka kalau nggak imannya nggak bakal percaya. Karena apa? Belum dibuktikan. Jadi orang nggak bakal yakin kalau nggak beriman ya. Jadi misalkan orang kafir nggak beriman ya nggak percaya surga neraka. Karena apa? Tidak ada pembuktian. Nah, kalau orang mukmin percaya 100% surga neraka itu. Makanya dia berbuat baik ya. Termasuk akhlak orang mukmin wa khirsun lan kepingin fi ilmin dalam ilmu. Jadi wong mukmin iku ya kepingin pinter. Wong kok terima bodoh iki ya duduk mukmin sing sempurna. Wong mukmin yang sempurna is kepingin pinter, kepingin belajar, kepingin tahu ilmu. Ilmu yang manfaat ya. Wa syafaqatan lan walas asih fi mikotin ing dalam seneng jadi wong welas itu kalau orang mukmin itu ya belas kasihan dibarengi rasa cinta nguwe pengemis itu ya kasihan ya ada rasa senang. Itu orang mukmin. Kalau tidak mukmin belum tentu ya. Jadi ada rasa senang di balik belas kasihannya itu ada rasa senang. Sehingga ia mau menolong karena cinta, atas dasar cinta sehingga mau menolong sesama. Kalau cuma kasihan belum tentu menolong. Sak narek wongku melarat, tapi gak gelem nolong karena di hatinya tidak ada rasa senang. Tapi kalau mukmin ini sesama mukmin deh, ada ukhuwah Islamiyah, ada rasa cinta sesama iman, maka dia akan menolong, tidak hanya sekedar kasihan ya. Wa hilman lan taba fi ilmin ing dalam ilmu. Jadi orang mukmin itu harus tabah di dalam mencari ilmu ya. Kunci segala kebaikan itu diawali dari ketabahan dan kesabaran ya. Kalau nggak sabar ya nggak dapat ilmu ya. Belum diajar, gurunya nggak datang-datang, ngamuk, dosen nggak teko-teko mulai, ya nggak dapat ilmu. Jadi innamal ilmu bitta'allum wa innamal khilmu bitta'allum. Harus dilatih ya. Ya harus dilatih. Di sabar-sabar namanya. Wa qasdan lan sedengan fi ghinan ing dalem suki. Jadi wong mukmin iku ya wis pilih sing sedengan ya.
gak kenemenan, gak kesugihan ya. Ya ukuran kenemenan ya tergantung hati masing-masing. Watajammulan ya. Lan bagusi watajammulan lan asalnya tajammul itu bersolek ya. Jadi menampakkan kebaikan, ngetekno kebagusan fifakotin dalam waktu melarat. Biasanya orang melarat kan ngetokno melarati, cek dibelasi, cek diwehi. Ini enggak, justru menampakkan ketidakmelaratannya, bahwa dia itu punya kemampuan, dia itu gak jaluk-jaluk, mandiri. Itu justru yang baik. Jadi menampakkan kebaikan di dalam kemelaratannya. Ini yang justru orang lebih seharusnya kita bantu adalah orang yang tidak menunjukkan bahwa dia itu melarat. Dia, ya, kalau sekarang banyak daftar kartu miskin, ya, semua daftar. Kalau orang ini justru tidak mau ngetokno miskini, jadi dia yakin kepada Allah, berusaha sebisa-bisanya. Yang banyak sekali orang merasa miskin. Nek nyekolah anak jaluk gratisan, jaluk keringanan. Ya, kalau dulu kan berusaha ya, bagaimana bisa membayar biaya anaknya untuk sekolah. Orang mukmin itu seperti itu. Jadi menunjukkan kebaikannya di dalam kemelaratan. Wa takharrujan lan ngrasa dosa antom saking toma. Jadi wong mukmin iku ngrasa dosa nek toma. Kalau kita kan arep-arep, gak diundang ya ngarep-arep diundang, malah nyindir-nyindir. Jadi kate dadi manten, kapan undangan nih rek? Ya, ini ada yang kadang-kadang memang bukan gurau, memang kepingin diundang. Ada yang memang iseng gurau, ada yang kepingin diundang. Nah, orang umum nggak seperti itu ya, nggak ingin tomak, yang tidak berharap kepada manusia, malah dosa nek punya rasa tomak. Wakasban lan nyambut gawe fi halalin, wakasban lan penghasilan fi halalin ing dalam, atau nyambut gawe boleh, wakasban lan nyambut gawe fi halalin dalam ang halal. Jadi orang mukmin itu walaupun cari duit ya cari yang halal, tidak sekedar untung ya. Walaupun sedikit kalau halal ia lakukan, untung besar kalau haram dia akan menolak ya. Itu orang mukmin cirinya ya. Maka banyak orang itu yang masih hati-hati dalam jual beli itu. Bahkan saya punya tetangga itu rumahnya disewa itu milih-milih. Kalau disewa untuk HP, konter HP tidak mau. Kenapa? Katanya nanti HP membawa madorot. Untuk salon tidak mau, karena orang bersolek itu macam-macam dan mungkin juga untuk maksiat. Maka rumahnya nggak boleh, tokonya nggak boleh disewa untuk kap salon. Nah itu berarti kan hati-hati. Walau sewanya lah, apalagi disewa bank simpan pinjam, menolak. Padahal sewanya mahal sekali. Maka dia pilih justru yang jual beli pakaian. Nah ini kan berarti hati-hati ya. Makasban fi halal, nyambut gawe sing halal ya. Wa birron lan berbuat baik fi istiqomatin ing dalam istiqomah ya. Jadi berbuat baik di dalam istiqomah ya. Istiqomah itu apa? Ya tetap pada kebenaran, ajak tetap pada kebenaran, istiqomah. Sholat terus menerus ya. Jadi dia ingin berbuat baik, mengistiqomai sesuatu, mungkin sedekah, mungkin
puasa, mungkin menolong orang ya. Macam-macam orang ingin berbuat baik dalam istiqomah. Bahkan ada seorang ayah itu yang istiqomah nyaponi musola keliling tiap hari karena ingin anaknya menjadi ulama ya. Tapi benar-benar jadi ulama setelah lulus ya, jadi kiai besar ya. Itu ayahnya memang sengaja ingin berbuat baik, mengistiqomahi nyapu musola, bawa sepeda ontel tiap pagi dan bawa sapu. Nah itulah berbuat baik dalam istiqomah. Karena orang istiqomah itu lebih baik daripada keramat. Keramat itu yang aneh-aneh ya, cuma sekali 2 kali. Tapi kalau istiqomah itu terus ya, ini justru lebih baik. Orang ngajar itu rajin, susi ya pintar murid deh. Nah, ya, keramat-keramat itu kadang ya kawen-kawen, belum tentu dari Allah Ta'ala, mungkin bisa istidrot dilulu Allah Ta'ala ya. Wanasyatan dan terengginas fiutan dalam petunjuk. Jadi tanda orang mukmin semangat dalam berbuat baik. Sholat semangat, kuliah semangat, cari ilmu semangat, tarian maulutan semangat itu ya, sholawatan semangat. Itu tanda orang mukmin. Ya orang non mukmin ya ngelokor ya. Sejak urunan maulutan ya nanti diisi 17 Agustusan oke. Ake-akean. Tapi begitu maulutan beda lagi. Wa nahyan dan ngelarang an syahwatin saking syahwatnya. Jadi orang mukmin itu ya mencegah dari nafsunya, seliranya. Tidak hanya haram, pokoknya sing berselera kebanget itu diempet, itu adalah orang mukmin. Maka ada orang puasa syahwat. Jadi misalkan kalau pengen sate ya sudah makan 3 kok masih ingin lagi, diempet. Nah itu puasa ngempet nafsu ya, ngempet syahwat. Nah, orang mukmin itu adalah mencegah dari keinginan syahwatnya, selera keinginannya. Ya semua orang mesti punya keinginan, cuma harus dibatasi, batasi, jangan diumbar ya. Wa rahmatan lan rahmat welas lil majuti maring wong kang payah itu ya kesulitan. Jadi orang mukmin itu punya belas kasihan ya, terhadap orang yang kesulitan. Nek koncone kate ujian gak duwe ya dibantu mencarikan, kalau nggak bisa meminjam ya dibantu mencarikan. Wa innal mu'mina satune wong mukmin iku min ibadillah sing saking pira-pira hamba Allah. La apa itu ya khifu wa innal mu'mina satune wong mukmin min ibadillah sing pira-pira hamba Allah iku la ya khifu pakai kha ya dia. Ala man yubghidu ora nyeleweng. Iku layak khifu ora nyeleweng sapa mukmin ala man ing atase wong yubghidu kang benci sapa mukmin. Iki sapa man alaman yang atas wong yubghidu kang benci sapa mukmin. Jadi tanda orang mukmin itu adil, gak nyeleweng kepada orang yang dibenci. Misalkan dia jadi hakim atau jadi ketua ya, gak bakalan nyeleweng walaupun kepada orang yang dibenci. Wah iki musuhku wis gak tawai beras miskin tidak tak kasih bantuan, enggak. Tetap adil dalam memutuskan perkara. Itu ciri orang mukmin. Wala ya'samu lan ora berdosa, ora nglakoni dosa sapa mukmin fi man dalam barang yuhibbu kang seneng sapa mukmin.
Jadi orang mukmin itu tidak berbuat dosa pada orang yang ia cintai. Misalkan dia gurunya, muridnya taat sekali, dimintai duit, ini namanya memanfaatkan wong apik. Jadi Anda senang atau tidak, jangan berbuat dosa, jangan nyeleweng. Wala yudayyi'u, lan ora menyia-nyiakan sapa mukmin ma ing barang ustudi akan dititipaken sapa mukmin. Jangan menelantarkan titipan. Termasuk titipan dari jabatan, itu titipan Allah. Harta kita itu titipan Allah, ya. Jangan sampai diterlantarkan. Harus kita jaga, kita rawat, ya. Wala yahsudulan ora hasud sapa mukmin, tidak hasud. Hasud itu iri hati, ya. Menginginkan nikmat orang lain hilang sirna, itu namanya hasud. Orang mukmin tidak punya rasa hasud, ya. Contohnya hasud begini, ada tetangga beli mobil, muka-muka kecelakaan. Nah, ini namanya hasud ini. Enak koncone dilamar wong, muga-muga gak sider. Kan ganteng kan sing lamar. Ini namanya hasud, atau diobong-obongi cek gak sider. Wala yat anu, lan ora menyakiti. Asal makna menusuk, maksudnya menyakiti dengan ucapan, tidak mencerca. Sapa mukmin, orang mukmin enggak suka ngelokno orang, itu tanda orang mukmin. Wala yal anun, dan tidak mengutuk. Mengutuk itu mendoakan jauh dari rahmat Allah. Misalkan mendoakan jelek itu namanya mengutuk, ya. Kamu nih gak ngasih aku, muka-muka ketabrak mobil kamu. Itu namanya melaknati, gak boleh. Wa ya'tarifulan, mengakui sapa mukmin bil haqiqah, benar. Jadi orang mukmin pasti menerima kebenaran. Wa illam yushhad, senajan ora disaksikan apa alai ngatasi hak, wis gak usah disumpah-sumpah, gak usah dipersaksikan, sudah percaya dia, wis bener, aku percaya ae. Wala yatana bazulan, ora juluki sapa mukmin bi alqabikan bira-bira laqab, julukan, ya. Jadi orang mukmin itu tidak menjuluki orang lain dengan julukan atau gelar yang jelek, ya, yang dia nggak suka. Misalkan kurus dipanggil gepeng, katanya dipeng gepeng. Itu kalau nggak senang berarti menyakiti hati orang, nggak boleh. Fi sholati, dalam sholat, mutakhasyian kali khusyuk. Tanda orang mukmin sholatnya khusyuk. Orang munafik ya kepengin buyar, malas-malesan, gak khusyuk, itu orang munafik. Kalau orang mukmin pasti sholatnya khusyuk, tenang hatinya itu. Ila zakati, maring zakat, musli'an, cepet-cepet sapa mukmin, ya. Orang mukmin cepat segera memberikan zakatnya. Tidak diputar-putar supaya untung lagi enggak, supaya aja ditokno zakat. Fi zalazili, in dalam pira-pira gempa bumi, waquran, tenang. Orang mukmin nek gempa tenang, Kak. Kubu kabeh jerat-jerit, tenang, ingat pada Allah, ya. Firraha, in dalam waktu longgar, maksudnya waktu longgar rezeki ini, waktu enak, ya. Firraha, in dalam waktu enak, syakuron, akeh syukure, ya. Orang mukmin itu waktu enak, waktu longgar itu banyak bersyukur, ya. Ya. Qani'an, kalian neriman billadzi kelan perkara lahu ketue mukmin. Orang mukmin itu qanaah, nerima apa adanya, enggak usah cari-cari yang tidak ada.
Sekarang ini banyak orang mengada-ngada ini selamatan utang-utang. Buyar buan gak nutut ya gulung kuming. Semaput. Jangan mengada-ngada, apa adanya ya. Tampilan apa adanya saja sepunyanya, nggak usah berlebihan. Nggak usah sok dalam segala hal. Jadi apa adanya, polos ya, momen polos ya. Apa adanya, neriman ya. Layat taing ora ngaku-ngaku sapa mukmin mak ing barang laisa kang ora ana apa mae kula ketuimin. Gak pernah ngaku-ngaku, iku anggota DPR ku pamanku. Padahal ya tonggone. Gak pernah ngaku-ngaku seperti itu. Ya. Mengaku punya kerja ya nggak pernah dia. Oh ikut karpet itu aku biyen sing usahno golek sumbangan. Ngaku-ngaku padahal tidak. Wala yujmi'u lan ora wala yujmi'u fil ghaidhi. Ajma'a yujmi'u, sepakat dar. Wala yujmi'u fil ghaidhi. Lan ora sepakat sapa mukmin fil ghaidhi dalam waktu mangkel. Ya orang mukmin sepakat pasti yang ridho. Ya namanya sepakat pasti ridho lah dia. Kayak rasa dendam, kayak rasa mangkel. Itu ciri orang mukmin. Jadi sepakat bener. Wala yang liburan orang ngelindih, orang ngalahkan yang mukmin apa asyuhu, pelit an ma'rufin saking kebagusan yuridu kang ngarepaken sapa mukmin ing ma'ruf. Jadi orang mukmin itu tidak pelit, cirinya tidak pelit, apalagi dalam berbuat baik. Ya. Kok tegane maulutan cuma urun kerupuk opil, pelit banget. Mobilnya akeh, sambutan kerupuk opil nang masjid. Iki pelit mengalahkan dalam berbuat baik ya. Jadi yang dominan itu pelitnya, bukan dermawannya ya. Yukhalitu nyampuri sapa mukmin ana saing para manusia kaya lama supaya ngerti sapa mukmin. Jadi orang mukmin itu ya bergaul dengan masyarakat supaya tahu bagaimana karakter masyarakat, bagaimana keadaan masyarakat sehingga bisa membantu ya. Awur. Nah, apa awur ya? Awur ya. Jadi gak terus di rumah sehingga wong menjauhis bergaul kayak Rasulullah, itu bergaul dengan sahabat, dengan masyarakat, itu yang bagus ya. Wa yunatikuhum lan ngomongi sapa mukmin hum ing nas kaya fama supaya mengerti. Jadi tugas orang mukmin atau ciri orang mukmin adalah ngomongi orang lain, nasihati orang lain, memberitahu orang lain, memahamkan orang lain itu. Wa in dzulima lana man didzalimi sapa mukmin wa bughian diselewengi, dilajuti ya.
alaihi ing atase mukmin sabar mongko sabar mukmin. Ciri orang mukmin sabar walaupun dizalimi. Sekarang itu gak sabaran. Sandal penitenan hilang ngamuk. Pemanis sandal anyar, sandal elek ngamuk ya. Kates hilang siji ngamuk. Sing sak wejek wudu telung wejek wudu. Itu wis bangetan. Ya Pak. Oh jangan. Iya. Ya, itu kan berlomba-lomba cepet-cepetan atau mangkel-mangkelan. Salib gak mau salib lagi. Nah, itu juga gak mau sabar aja. Kadang-kadang dibeli ya muring-muring. Pemane disalib gak terima ya. Ya. Kalau ada orang minta bantuan, ya beri jalan. Misalkan ada orang nyebrang, beri jalan. Ada mobil lain nyebrang, ya kasih tempat. Jangan terus dipepet-pepet gitu ya. Atayakuna sehingga ono separ rahmanu zat kang moho welas asih wa ya rahman iku alladzi yantasiru kang nulung sapa rahman lahu aring mukmin rawane hadis sepal hakimu an jundubin. Itu ciri-ciri mukmin banyak tadi. Ringkasnya orang mukmin itu punya sifat yang bagus, akhlak yang bagus, karakter yang bagus ya. Itu mukmin yang sejati, dermawan. Pelit itu berarti mukminnya gak sempurna. Setengah iman setengah gak. Orang pelit itu kan khawatir rezekine entek. Itu berarti gak seberapa iman kepada Allah. Nek wong iman Gusti Allah, semakin banyak dikeluarkan nanti semakin banyak rezeki yang datang. Ya. Kate nglebokno kotak amal digone dhuwit sing paling cilik. Iki jenenge pelit. Ya wis kok mentoloni. Ya. Wedake lho regane gak enek sing 10.000. Ya. Kok sedekah nang masjid 5.000 iki sik kementoloni. Ya. Ya itulah manusia. Ya. Semoga ada manfaatnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.